Tahukah kamu, sebagian besar kecelakaan pendaki pemula bukan karena gunungnya, tapi karena satu keputusan bodoh yang sering dianggap sepele. Pendakian gunung ini bukan cuma soal alam, tapi soal gengsi, konten, dan FOMO. Banyak pendaki pemula nekat naik gunung tanpa persiapan, hanya demi foto summit dan story media sosial. Fenomena ini memang nyata dan menjadi perhatian serius. Mendaki gunung kini seringkali didorong oleh motivasi non-alam, seperti gengsi dan konten, keinginan untuk memamerkan pencapaian foto puncak dan gaya hidup petualang di media sosial. Penting untuk diingat bahwa keselamatan dan kelestarian alam harus tetap menjadi prioritas utama dalam aktivitas pendakian. Edukasi yang tepat tentang etika mendaki dan persiapan yang matang sangat diperlukan untuk menyeimbangkan tren media sosial dengan esensi pendakian yang sesungguhnya. FOMO gunung adalah dorongan ikut mendaki karena teman naik gunung, konten viral, takut dianggap kurang petualang, tanpa sadar, mental belum siap, fisik belum dilatih. Pernyataan bahwa gunung bukan tempat pembuktian sosial adalah benar dan mencerminkan etika mendaki gunung yang mendasar. Mendaki gunung seharusnya didasarkan pada motivasi pribadi, kecintaan pada alam, dan pencarian tantangan fisik serta mental, bukan untuk validasi eksternal atau pamer status di media sosial. Menghormati alam, gunung adalah ekosistem yang rapuh dan harus diperlakukan dengan hormat. Fokus pada pembuktian sosial seringkali mengarah pada tindakan merusak lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, mencoret-coret batu, atau mengambil flora atau fauna, demi mendapatkan foto yang sempurna atau terlihat tangguh. Keselamatan dan substansi. Ketika fokus utama adalah citra sosial, keselamatan seringkali terabaikan. Pendaki mungkin memaksakan diri melampaui batas kemampuan fisik mereka, mengabaikan kondisi cuaca, atau mengambil rute berbahaya hanya untuk mencapai puncak atau mendapatkan konten yang dramatis. Mendaki yang sejati membutuhkan persiapan matang, pengetahuan, dan penilaian risiko yang baik. Pengalaman pribadi, esensi mendaki gunung terletak pada hubungan pribadi dengan alam, perjalanan introspektif, dan pencapaian pribadi. Mengubahnya menjadi kontes popularitas menghilangkan makna dan manfaat spiritual dari pengalaman tersebut. Etika dan komunitas. Komunitas pendaki gunung yang bertanggung jawab menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti tidak meninggalkan jejak, leave no trace, dan saling membantu. Budaya pembuktian sosial bertentangan dengan nilai-nilai ini, memupuk persaingan tidak sehat daripada kebersamaan dan rasa hormat. Singkatnya, gunung adalah tempat untuk menantang diri sendiri, merenung, dan terhubung dengan alam, bukan panggung untuk pertunjukan sosial. Banyak pemula mengira, gunung ini sering didaki, aman. Padahal, cuaca berubah cepat. Jalur bisa licin dan longsor, kabut bisa membuat tersesat. Meremehkan medan pendakian adalah kesalahan fatal yang seringkali menyebabkan situasi berbahaya. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari kesalahan tersebut dan mempersiapkan pendakian Anda dengan baik. Riset mendalam, cari informasi detail mengenai rute pendakian Anda, periksa peta topografi, baca ulasan terkini dari pendaki lain, dan pahami perubahan elevasi, serta potensi rintangan seperti medan berbatu, sungai, atau lereng curam. Kondisi fisik, pastikan tingkat kebugaran fisik Anda sesuai dengan tuntutan medan pendakian yang akan dihadapi. Latihan fisik secara rutin yang mensimulasikan kondisi pendakian dapat membantu. Peralatan yang tepat, kenakan pakaian dan sepatu yang sesuai untuk kondisi medan. Bawa peralatan keselamatan standar, termasuk P3K, alat navigasi GPS, peta, kompas, dan perlengkapan darurat lainnya. Perencanaan waktu, hitung waktu pendakian dengan cermat, dengan mempertimbangkan kecepatan rata-rata Anda dan rintangan yang mungkin memperlambat perjalanan. Selalu sediakan waktu cadangan untuk hal-hal tak terduga. Konsultasi ahli, jika memungkinkan, berbicaralah dengan jagawana atau pemandu lokal tentang kondisi medan terkini. Mereka seringkali memiliki informasi berharga yang tidak tersedia secara online. Dengan persiapan yang matang, Anda dapat meminimalisir risiko dan memastikan pengalaman pendakian yang aman dan menyenangkan.
sepatu salah, kaki lecet, jaket tipis, hipotermia, logistik kurang, drop energy. Peralatan yang tidak tepat dapat mengubah petualangan luar ruangan yang menyenangkan menjadi pengalaman yang berpotensi berbahaya. Memilih perlengkapan berdasarkan fungsi, kondisi cuaca, dan jenis aktivitas sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan Anda. Kesalahan fatal dalam pemilihan gear atau perlengkapan saat mendaki gunung dapat berakibat serius, mulai dari ketidaknyamanan hingga risiko keselamatan. Meski tergolong kegiatan ekstrim, tapi tampaknya mendaki gunung tidak berhenti menarik minat pendaki baru. Keindahan dan pengalaman yang ditawarkan tidak tergantikan, sehingga ada saja orang yang ingin mencobanya untuk pertama kali. Jika kamu termasuk golongan ini, kamu juga sebaiknya paham kesalahan pendaki gunung yang harus dihindari, dan umum dilakukan pendaki pemula. Antusiasme yang kamu punya harus diimbangi dengan pencarian informasi dan persiapan yang matang. Jika tidak, kamu justru akan meningkatkan berbagai risiko keselamatan yang mungkin terjadi selama pendakian. Semangat muda tentu akan membuat dirimu merasa sangat antusias, sampai terkadang cenderung meremehkan jalur pendakian. Meski dikatakan cocok untuk pendaki pemula, jalur pendakian gunung tetap saja alam terbuka yang mungkin belum pernah kamu jelajahi sebelumnya. Tidak melakukan tahap persiapan fisik dan mental dengan benar bisa menjadi kesalahan fatal ketika waktu pendakian tiba. Berbagai cedera dapat dialami, serta bisa membuat kamu menyerah di tengah jalan. Maka dari itu, pastikan kamu menghindari kesalahan ini dengan melakukan riset pada jalur pendakian, mempersiapkan fisik dengan berolahraga, dan banyak menempa mental. Tidak menghiraukan ramalan cuaca. Pada konteks pendakian gunung, ramalan cuaca memegang peranan besar karena berpengaruh pada kesulitan pendakian dan perlengkapan yang harus dibawa. Cukup banyak pendaki yang tidak menghiraukan hal ini dan merasa cukup dengan persiapan yang mereka lakukan. Cermati dulu ramalan cuaca yang dirilis oleh lembaga resmi seperti BMKG. Hal ini bisa membantu kamu melihat kemungkinan dan potensi hujan dan seberapa deras intensitasnya. Hujan di gunung akan terasa jauh lebih dingin dan berat. Jadi perlu persiapan ekstra untuk menghadapinya. Pendakian memerlukan tenaga yang tidak sedikit dan asupan cairan serta nutrisi wajib dipersiapkan dengan baik. Kekurangan cairan dan nutrisi bisa membuat tubuh mudah merasa lelah, nyeri persendian, kram otot, hingga rasa lemas yang berkepanjangan. Salah satu acuan pendakian ideal yang diikuti banyak orang adalah bawa 1 liter air untuk setiap 2 jam perjalanan yang dilalui. Bawa juga makanan ringan tinggi protein yang bisa membantu otot bertahan lebih lama dan terhindar dari rasa nyeri. Hindari snack dengan gula buatan yang hanya memberikan lonjakan tenaga dalam waktu singkat saja. Tidak menghormati prinsip, tidak meninggalkan jejak. Mungkin banyak dari kamu yang sudah mendengar tentang prinsip dasar penjelajahan alam terkait tidak meninggalkan jejak. Tidak berarti secara harfiah, tapi hal ini mengacu pada hal-hal yang kamu lakukan dan bisa berpengaruh pada lingkungan dan alam. Misalnya saja, membuang sampah sembarangan, merusak vegetasi, mencemari sumber air dan penampungan yang ada di gunung, atau hal-hal lain yang terlihat sepele, tapi membawa dampak besar. Prinsip tidak meninggalkan apapun kecuali jejak kaki harus terus dipegang, agar kamu tidak menjadi pendaki yang turut serta dalam perusakan lingkungan. Gunung bukanlah musuh, tetapi alam adalah kekuatan yang harus dihormati. Berikut adalah beberapa tips penting untuk pendaki pemula, menekankan pentingnya persiapan dan kerendahan hati. Belajar dan persiapkan diri. Jangan ragu untuk mencari pengetahuan dasar tentang pendakian. Ini mencakup pemilihan jalur, navigasi dasar, teknik berkemah, dan cara menangani keadaan darurat. Banyak komunitas pendaki berpengalaman dan sumber daya online yang menyediakan informasi berharga. Kondisi fisik dan mental. Pastikan Anda memiliki stamina yang cukup. Latihan fisik secara rutin sebelum pendakian sangat dianjurkan. Kesiapan mental untuk menghadapi medan yang menantang dan perubahan cuaca yang ekstrem juga sama pentingnya. Peralatan yang tepat. Jangan menganggap remeh pentingnya perlengkapan pendakian yang sesuai standar. Ini termasuk sepatu gunung yang nyaman, pakaian berlapis, jas hujan, tenda tahan angin, dan perbekalan makanan, serta air yang cukup. Informasi jalur pendakian. Selalu cari tahu kondisi jalur pendakian terkini, termasuk penutupan jalur, potensi bahaya,
dan fasilitas yang tersedia. Informasi ini sering tersedia melalui situs web resmi Taman Nasional atau pos pendakian setempat. Utamakan keselamatan. Alam tidak bisa ditebak. Prioritaskan keselamatan di atas ambisi untuk mencapai puncak. Jika kondisi tidak memungkinkan, jangan ragu untuk kembali.